Oke, teman-teman, welcome ke segmen baru ya, namanya Extra Large gitu. Kenapa segmen ini dinamakan Extra Large? Karena kita akan membahas seputar riding gear yang extra large. Karena gini, gue tuh mau buat segmen ini tuh karena gue merasa susah sekali, terutama di Indonesia ini, mencari semacam gear, riding gear yang untuk gitu ya, badan seperti gua ini. Dan mungkin saja banyak juga dari kalian yang mungkin berbadan sama seperti gua atau nyari seperti gua atau bahkan lebih dari gua. Selain gua selalu nggak bosan-bosan untuk ingatkan untuk kita hidup lebih sehat dan kita harus diet, termasuk gue juga harus diet, menjaga pola makan, juga exercise. Kita ya mau nggak mau demi keamanan, demi safety, demi alasan keamanan saat mengendarai motor, kita harus tetap melengkapi badan kita, diri kita dengan riding gear yang memadai. Gua dari awal bikin konten di YouTube, gue selalu ngomong dengan lantang bahwa riding gear itu segalanya dan riding gear itu sangat-sangat penting. Tidak hanya dari segi keamanan fisik tetapi juga psikologis, karena dengan riding gear yang bagus, yang aman, yang baik, maka psikologis kita juga lebih yakin, percaya, dan merasa kita berada di tempat yang atau berada di situasi yang aman. Karena kita pengen berkendara di sepeda motor itu dengan nyaman dan aman serta fun gitu ya. Di first episode ini, di episode pertama ini dari segmen Extra Large, gua akan mereview suatu helm yang baru saja gue beli. Ini bukan helm flagship, bukan helm yang mahal banget, tapi ini special. Dan helm ini bisa dibilang entry level, tetapi tidak terlalu entry level. Intinya in between lah, di tengah-tengah. Dan helm ini adalah helm NHK N2 Max gitu ya. Nah, NHK sendiri adalah factory helmet yang memang secara quality itu jauh ya above average atau di atas rata-rata yang kita pahami gitu. Oleh sebab itu, NHK tidak hanya memberikan helm sebagaimana helm pada umumnya, tetapi juga memberikan atau membuat helm yang sangat futuristik dan juga yang pastinya reliable, udah pasti itu unsur nomor pertama. Safety udah pasti, dan juga banyak fitur. Seperti di helm NHK N2 Max ini, NHK N2 Max ini memiliki banyak sekali fitur yang dimana sangat enak, sangat membuat nyaman penggunanya. Nah, seperti yang kita bisa lihat sama-sama di sini, size yang gue pilih di NHK N2 Max ini adalah XL, dan ini sangat nyaman di kepala gue karena kita beranjak ke fitur yang nomor satu, yaitu adalah busanya dia, yang gue nggak tahu apakah dia sebutnya itu comfort apakah atau apa, itu gue nggak terlalu ngerti. Cuman yang jelas dari liningnya dan juga dari ketebalan busanya ini, gue tidak pernah melihat ada helm di harganya ini, nanti harganya kita akan sebutkan di akhir, yang benar-benar seperti ini. Ini suatu barang yang one of a kind, karena dilihat dari busanya saja ini udah nggak mencerminkan harganya. Dilihat dari busanya ini flagship banget dan sangat comfort ketika digunakan. Nanti gue juga akan mencoba menggunakannya. Tentu saja seperti yang kalian bisa lihat juga di sini, ini sudah support intercom, udah intercom ready. Dia sudah ada space atau ruang untuk menaruh si headsetnya, sehingga kita bisa dengan comfy juga, bisa dengan nyaman menggunakan intercom. Nah, lalu kita bergeser nih dari busanya ke bagian luar di depan ruangan di dalamnya itu, kita langsung ketemu dengan si visornya. Dia menamakan visornya ini itu RHD lens. RHD lens ini
itu nanti detailnya gue kasih di video. Tetapi kalau bisa gue simpulkan adalah dia ini kayak fotokromik gitu ya. Jadi dia ini tuh memang nggak double visor gitu ya. Tapi ini beralasan, nanti gue akan sebutkan juga. Tetapi si lensa atau si apa ya kayak visornya ini itu sangat nyaman dan aman digunakan day or night. Jadi walaupun siang itu dia tidak terlalu merefleksikan cahaya itu masuk ke mata kita gitu. Jadi kita tidak terlalu silau, seperti kita dilindungi gitu ya. Tetapi ketika malam juga tidak terlalu gelap. Ini safe banget untuk kita gunakan day or night atau day and night ketika kita sedang berkendara. Karena ini untuk helm dengan harga segini, udah pasti helm ini akan dijadikan helm utama kita saat berkendara, baik San Mori, ke kantor, main futsal, olahraga gitu ya, untuk menunjang segala macam aktivitas kita. Karena nih dengan harga segini all-rounder banget gitu ya. Nah, lalu bergerak lagi ke atas. Di sini ada fan. Ada banyak ventilasi di sini yang ini gue suka banget ya. Dia aksesnya itu open and close ya itu menggunakan kayak something yang bisa kita roll gitu, something yang bisa kita scroll gini, scroll up and down. Untuk membukanya ini kita scroll up dan untuk menutupnya ini kita scroll down. Ini menurut gue one of a kind juga dan unik gitu ya. Gue belum seenggaknya helm-helm yang gue pernah punya belum ada yang mekanisme aksesnya seperti ini. Oke, move on ke nanti kita akan bahas lagi lebih detail mengenai si ventilasinya, how it works and how it feels. Tapi kita skip dulu, kita lanjutkan ke teknisnya terlebih dahulu ya, yang nampak gitu ya. Nah, di sini itu ada kayak semacam spoiler, tapi spoiler di sini beralasan gitu ya. Spoiler di sini katanya diklaim sudah teruji untuk memberikan kesan downforce yang jauh lebih maksimal, terlebih di kecepatan tinggi dibandingkan dengan helm-helm NHK N1 atau N series sebelumnya gitu ya. Jadi disupport juga dengan spoiler, tetapi main karakternya sebenarnya kalau menurut gue bukan spoiler, nih sekali menurut gue ya, opini gue pribadi, tetapi adalah si visornya ini. Kalau kalian lihat secara detail, visornya ini memiliki desain yang tidak umum kita temukan di helm-helm half face. Visornya ini itu desainnya itu lancip, tapi tidak terlalu lancip. Gue ini kan gimana ya? Gue nih melihat visor ini sekilas gue teringat dengan film Hello War kalau nggak salah ya. Dia punya shape dari helm-helm pasukannya itu mirip-mirip seperti ini. Ini sekali opini gue pribadi ya, boleh setuju boleh tidak. Very open for discussion. Tetapi menurut gue ini adalah si main karakternya, karena dengan dia tuh kan ada ininya ya, ada kayak semacam yang nongol gitu ke depan si visornya ini. Jadi di ujungnya, di akhirnya dari si bagian bawah visor ini ada yang ditongolin gini loh. Mengakibatkan, kalau gue asumsikan dengan kebodohan gue gitu ya, seharusnya ini tuh memberikan tekanan dari angin di kecepatan 80 km per jam ke atas. Jadi ini main karakternya, tetapi ini juga bukan berarti tidak membantu. Dia pasti membantu, tetapi memang dikeluhkan juga ya, karena ini untuk boncengers ya, ini sangat bisa membuat kaget gitu ya. Dengan kata lain, ketika kita ngerem mendadak atau ada polisi tidur itu seringkali, dan itu sering banget ya kalau di Jakarta ya kita alami. Seringkali itu boncengers itu kejedak atau kepentok dengan si spoilernya gitu. Nah, kita tadi udah ngomongin busanya enak dan dia size-nya ini XL gitu ya. Oh ini N2 Max ya, bukan N2 yang biasa, ini N2 Max. Jadi kita sekarang coba let's try this
helmet. First of all, gue akan menggunakannya. Oh my god, ini anyway gue udah pasang intercom Sena 50C ya. Oke, nah ini seperti yang kalian bisa lihat, ini pipi gue bener-bener cabinya tuh over ya. Jadi bisa buat acuan buat kalian yang seperti gue. Ini enak sekali teman-teman, dan kalau kalian, ini moga-moga kelihatan ya. Ini tuh enak banget, busanya itu nggak neken di pipi sini, tetapi nekennya itu lebih ke arah rahang kita. Tapi bukan neken yang negatif, tetapi lebih positif, karena nekennya itu ya mau gimana pun helm itu harus pas teman-teman sebenarnya. Tetapi kan bikin gak nyaman ketika nekennya itu di sini, karena kalau untuk orang cabi ini jadi masalah gitu. Jadi ketekan gini kan ya you know lah rasanya gitu ya. Tapi kalau nekennya di sini, I think that's the right spot untuk mendapatkan pressure yang masih bisa ditolerir ini gitu ya. Terus untuk fan-nya sendiri, ini gue udah open fan ya, udah open ventilasinya. Ini gue nggak pakai AC sama sekali. Di sini gue nggak nyalakan AC. Bukan habis hujan juga. Ini di jam berapa nih kita sekarang? Di jam 6.31, setengah 7. Masih sore relatifnya ya. Tapi ini gak ada angin masuk juga ya di rumah gue ini. Tapi menurut gue tetap berasa ada sedikit udara yang masuk, walaupun sedikit. Tapi bisa diartikan kalau misalnya sedang berjalan, sedang di kecepatan katakan 30 km per jam ke atas, otomatis ini kayak ada angin gitu ya. Dan memang gue menggunakan helm ini ketika berkendara dengan badan bobot gue segini ya, 130 kilo, itu gua udah mulai jarang keringetan yang over banget, seperti gua pakai saudaranya dia nih, kakaknya dia nih ya, seniornya dia yang lebih mewah juga, yaitu S1 GP Pro. Gua sih sayangnya gua belum punya motorsport lagi ya yang harus gua nunduk begini, jadi gua nggak tahu nih downforce-nya tuh gimana ya. Tetapi so far gue coba di motor Matic dan motor tegak CB gue itu, downforce-nya sih lumayan, yang gue rasakan stabil aja sih gitu, stabil. Dia stay, dia nggak godak-godak gitu, gedek-gedek gitu ya, nggak yang gini-gini. Dan yang tadi sih gara-gara si RHD lens ini bener-bener kayak kita nggak usah pakai double visor. Kenapa nggak pakai double visor atau inner visor? Karena mekanisme double visor dan juga kacanya dari double visor itu sendiri itu memakan bobot atau menambahkan bobot, sehingga membuat helm ini yang sekarang ini hanya 1250 gram itu menjadi lebih berat gitu. Dan gue senang dengan keringanannya. Bahkan ketika gue sudah menggunakan atau memasang Sena 50C ini pun, ini masih tergolong ringan. Karena kalau dibandingkan dengan helm seperti NJS, keringanannya sih gue bilang ya lebih ringan ini gitu. Untuk harganya teman-teman, ini dibanderol di angka 470 something gitu ya. Dengan harga segitu, under 500.000, lu bisa mendapatkan helm dengan kualitas seperti ini yang gua tuh bahkan kaget. Karena gue sebenarnya juga bukan NHK lovers banget, tetapi gua melek akan, atau gue sadar akan kebiasaan mereka membuat helm gitu ya. Semenjak gua membeli S1 GP Pro secara iseng, gua kira NHK N2 Max ini adalah varian tertingginya daripada, atau series tertingginya daripada si NHK. Ternyata ini bahkan di bawah R, dan R2-nya belum rilis. Jadi gue wondering nih sekarang, gimana kalau R bahkan S-nya sudah dapat pembaruan, yaitu di second generation atau R2, S2, kayaknya sih harusnya jauh lah ya, harusnya ya. Iya nggak sih? Harusnya jauh lah. Gue bener-bener kepo banget, gue bener-bener kayak apa ya? Kayak nextnya tuh apa nih, mereka akan gimana? Karena menurut gue ini udah mentok di segmen helm segini ya. Terus mereka mau bikin flagshipnya seperti apa? Dan ini pasti ancaman nih. Ancaman buat tetangganya gitu. Karena
ya kalian tahu sendirilah, harganya aja udah beda gitu. Jadi itu aja teman-teman, semoga kalian terfulfill apa yang kalian ingin tahu, dan semoga teman-teman yang memiliki ukuran badan, ukuran kepala seperti gua, extra large, itu bisa mendapatkan pencerahan untuk memilih riding gear kalian. Nextnya silahkan komentar gua harus bahas apa, dan semoga gue bisa menyanggupi. Sampai jumpa di video berikutnya.